Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Baik teman-teman, untuk hari ini Bu Novi akan menjelaskan tentang topik kendaraan darat. Silakan menonton teman-teman. Dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 12, artinya, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13, artinya, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Teman-teman, kalau Bu Guru perlihatkan gambar ini, gambar macam apa ya teman-teman? Siapa yang tahu? Ya, benar. Ini gambar kendaraan darat. Ucapkan kendaraan darat. Yuk kita sebutkan huruf-hurufnya ya teman-teman. K, E, N, D, A, R, A, N, D, A, R, A, T. Dibaca kendaraan darat. Teman-teman, apa itu kendaraan darat? Teman-teman ikutin Bu Guru ya. Kendaraan adalah alat transportasi baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Macam-macam kendaraan darat. Ada kendaraan bis dan kereta. Kendaraan darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Manfaat kendaraan darat adalah sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Misalnya, mobil bak, mobil truk, dan gerobak. Kendaraan ini sebagai tempat membawa barang. Misalnya, naik kereta api, naik bis, naik beca, dan naik motor. Kendaraan ini sebagai alat transportasi manusia. Bis adalah kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Bagian-bagian bis adalah kendaraan besar dan beroda 4. Wiper adalah bagian atas kaca sebagai membersihkan kaca bagian depan saat hujan turun agar pandangan visual pengemudi tidak terganggu. Berkaca ini bagian paling atas. Kowel atau bagasi, tempat menyimpan barang. Fender merupakan komponen kendaraan pada bagian dari bodi yang terletak di atas ban. Nama pengendara bis adalah sopir bis. Nah, sopir bis ini
adalah orang yang bekerja dan bertanggung jawab atas operasional bis di perjalanan. Manfaat bis adalah digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Tempat pemberhentian bis ada di terminal, teman-teman. Nah, terminal ini tempat berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Kereta api adalah sarana dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana kereta api lainnya yang akan atau sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Bagian-bagian kereta api adalah lokomotif dan gerbong. Nah, teman-teman, lokomotif itu adalah kepala kereta api, bagian paling depan dalam sebuah rangkaian kereta api, berfungsi sebagai penggerak rangkaian. Kalau gerbong itu adalah pintu sarana kereta api yang ditarik atau didorong lokomotif yang digunakan untuk mengangkut barang atau hewan. Manfaat kereta api adalah bebas dari macet karena kereta api berjalan di rel. Karena kereta api berjalan lebih cepat. Hemat waktu. Agar mempercepat suatu pekerjaan. Bisa mengangkut penumpang yang sangat banyak. Ramah lingkungan. Suatu yang tidak merusak lingkungan, yang tidak menimbulkan dampak buruk atau negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Nama yang mengendarai kereta api itu adalah masinis. Nah, kalau masinis itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk bertugas menjalankan kereta api atau mengoperasikan kereta api. Tempat pemberhentian kereta api itu ada di stasiun. Nah, kalau stasiun itu adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar muat barang. Mobil adalah alat transportasi beroda 4 yang dijalankan oleh mesin dengan bahan bakar biasanya berupa bensin atau solar. Bagian-bagian mobil. Roda mobil. Roda mobil adalah bagian yang tak terlepas dari kendaraan, umumnya menggunakan roda sebagai himpuan saat kendaraan bergerak. Kaca mobil. Kaca mobil untuk mengurangi sinar matahari yang akan masuk ke dalam kabin. Lampu mobil. Lampu mobil adalah penerang utama yang terletak di bagian depan kendaraan. Knalpot. Knalpot adalah salah satu komponen yang ada pada mobil yang berfungsi sebagai saluran pembangunan gas sisa pembakaran yang terjadi pada mesin. Pintu mobil. Pintu mobil ini untuk keluar masuk kendaraan. Bumper mobil. Bumper mobil ini dapat mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan oleh bantuan yang keras. Manfaat mobil adalah sebagai alat transportasi pribadi untuk mudik atau pulang kampung, merupakan alat transportasi darat yang digunakan untuk mengangkut orang dalam jumlah sedang.
Misalkan penumpangnya bisa terlindung dari sinar matahari dan juga kehujanan. Selain itu, untuk menghemat biaya, tentunya lebih fleksibel jika memakai kendaraan sendiri. Sebagai alat transportasi umum, misalkan travel dan taksi. Saat ini banyak kita jumpai taksi online yang menggunakan mobil sebagai alatnya. Sebagai alat transportasi untuk membawa orang sakit dan meninggal dunia. Biasanya tersedia mobil ambulan yang berguna untuk mengangkut orang sakit atau orang meninggal. Mobil jenis khusus ini wajib ada di rumah sakit dan puskesmas. Nama pengemudi mobil disebut sopir. Sepeda adalah kendaraan yang beroda dua yang mempunyai setang tempat duduk dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Bagian-bagian sepeda. Jok atau sadel. Jok atau sadel adalah tempat duduk bantalan untuk mengendara sepeda, menumpang tubuh, dan meredam guncangan. Rangka sepeda. Rangka sepeda merupakan kerangka semua komponen lainnya yang terpasang. Bel atau lakson. Bel atau lakson adalah agar pengguna jalan lainnya menyadari keberadaan sepeda, sehingga bisa berhati-hati. Roda sepeda. Roda sepeda sebagai peredam getaran atau membuat nyaman mengendara. Rantai sepeda. Rantai sepeda sebagai penyalur tenaga dari roda depan ke roda belakang sepeda. Pedal. Pedal adalah alas himpuan kaki saat mengayuh sepeda. Manfaat sepeda adalah menambah keseimbangan koordinasi otot tubuh dan kekuatan. Untuk membantu memperbaiki kondisi nyeri lutut. Menurunkan stres. Membantu suasana hati yang positif. Mengontrol berat badan. Bisa membakar lemak tubuh, membangun otot, menaikkan metabolisme. Motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Lampu motor. Lampu motor untuk membantu menerangi jalan saat berkendara. Spion. Spion untuk mencegah terjadinya tabrakan saat akan pindah jalur. Tangki motor. Tangki motor untuk menampung bahan bakar dalam jumlah tertentu di kendaraan. Knalpot. Knalpot tempat pembuangan gas yang dihasilkan dari pembakaran mesin namun sebagai peredam suara mesin. Roda motor. Roda motor adalah bagian yang tak terlepas dari kendaraan. Umumnya menggunakan roda sebagai himpuan saat kendaraan bergerak. Manfaat sepeda motor bagi manusia sebagai alat transportasi ke sekolah. Misalkan pelajar baik SMA hingga kuliah, alat transportasi sepeda motor ini dibutuhkan oleh pelajar untuk pergi ke sekolah. Mencari nafkah utama. Tukang sayur, ojek, dagang keliling, dan lain-lain. Ini golongan orang yang menggantungkan mencari nafkah.
alat transportasi ke tempat kerja. Sepeda motor ini punya peran penting terhadap perekonomian. Tempat parkir sepeda motor adalah tempat untuk meninggalkan sepeda motor untuk sementara pada saat mengendarainya melakukan kegiatan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.